Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita semua semoga masih selalu diberikan kesehatan. Ya, tetap semangat untuk melanjutkan belajar kita. Ya, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar IPS-nya. Kita akan membahas tentang kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap keragaman sosial budaya. Ya, kita akan bahas bahwasannya daerah-daerah dengan kenampakan alam yang berbeda ya, itu akan mempengaruhi kegiatan sosial di dalamnya ya, mempengaruhi keragaman yang ada di dalam yang ada di daerah tersebut ya, antara daerah pegunungan, dataran rendah, pantai ya, itu memiliki karakteristik tertentu ya. Daerah-daerah tersebut atau kenampakan alam tersebut akan menentukan ya berbagai macam pekerjaan dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam itu? Jadi kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ya, kita tahu ya, jika kita pergi ke suatu tempat ya, kita akan melewati berbagai macam bentuk muka bumi. Ada yang jalan menanjak, ada yang turun kelak-kelok, ada yang dataran. Nah, itu semua adalah bentuk muka bumi dan itu terjadi secara alamiah ya. Jadi tidak semuanya rata, tidak semuanya tanjakan dan sebagainya. Itu adalah bentuk muka bumi atau kenampakan alam, dan itu terjadi secara alamiah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kenampakan alam itu terdiri atas satu daratan dan dua perairan ya. Jadi ada kenampakan alam yang berupa daratan, ada kenampakan alam yang berupa perairan. Kita bahas satu persatu, mana kenampakan alam daratan, kemudian mana kenampakan alam perairan. Langsung saja kita mulai dari kenampakan alam daratan. Apa saja itu yang ada di daratan ya? Kenampakan alam apa saja yang berupa daratan? Satu, ya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ketinggiannya adalah mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sejajar dengan laut atau paling tinggi 200 meter, itu masih termasuk dataran rendah. Kita di wilayah kita, nah ini kita mudah menjumpai yang namanya dataran rendah ya. Misalnya di kota kita ini, ya, di Solo ini merupakan wilayah dataran rendah ya. Kemudian Jakarta, Surabaya, nah itu adalah wilayah dataran rendah. Lanjut, yang kedua adalah kalau ada dataran rendah mestinya ada dataran tinggi, yaitu wilayah daratan yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, dataran tinggi disebut juga dengan plato. Contoh dataran tinggi yang terkenal adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, kemudian dataran tinggi Gayo di Aceh, kemudian ada dataran tinggi Minahasa di Sulawesi Utara. Sekali lagi, dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Lanjut, gunung. Nah, gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah wilayah yang lebih tinggi
dari sekitarnya. Nah, dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi gunung itu merupakan wilayah ya, atau daerah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Jadi kalau kita melihat gunung, mesti gunung itu lebih tinggi dari sekitarnya. Ada daerah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung-gunung yang berangkai berkelompok berjajar di suatu wilayah yang luas disebut sebagai pegunungan. Nah, gunung ini memiliki banyak manfaat bagi manusia ya. Misalnya sebagai tempat rekreasi, tempat usaha untuk perkebunan, ya, perkebunan sayur maupun bunga, dapat juga dijadikan tempat untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Oke, kita lanjut. Pantai. Nah, jangan salah kalau kita mendengar pantai itu terus kesannya adalah itu air. Ya, harus kita ketahui bahwa pantai itu merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi pantai itu beda dengan laut. Kalau laut itu nanti adalah bagian airnya, kalau pantai itu adalah daratan, perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi dia masih merupakan wilayah daratan atau daratan yang berhimpit dengan lautan. Batas antara daratan dan lautan. Itu namanya pantai. Banyak sekali pantai ya, di wilayah Indonesia, misalnya pantai-pantai di daerah Gunung Kidul, Jogja, di daerah Pacitan, kemudian pantai-pantai di Pantura, ya. Itu semuanya adalah batas antara daratan dan lautan. Lanjut, lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung. Ya, wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung. Nah, lembah ini biasanya terdapat di kaki gunung atau di kaki bukit atau juga di tepian sungai. Ya, lembah disebut juga dengan ngarai. Ya, di antaranya contoh lembah di Indonesia yang terkenal adalah lembah Baliem di Papua, kemudian ada lembah Bada di Sulawesi Tengah, kemudian ada lembah atau ngarai Sianok di Sumatera Barat. Ya. Adapun lembah yang dalam, sempit dan berdinding curam disebut sebagai jurang. Ya. Luas lembah bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan kilometer persegi. Ya. Oke. Selanjutnya delta. Ya. Delta ini merupakan daratan yang berada di muara sungai, yaitu pertemuan antara air sungai dan air laut. Ya. Jadi pertemuan setiap sungai itu kan bermuara di laut. Nah, di muara tersebut karena terjadi pertemuan arus sungai dan arus laut, di situ biasanya terjadi pengendapan tanah dan membentuk seperti pulau yang disebut dengan delta. Contohnya delta Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, delta Sungai Brantas di Jawa Timur, kemudian delta Sungai Membramo di Papua, dan masih banyak delta-delta yang lain. Oke, selanjutnya penampakan alam berupa daratan adalah bukit. Nah, bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Ya, ini berarti hampir sama dengan
gunung, akan tetapi ketinggiannya adalah di bawah gunung. Bukit memiliki ketinggian 600 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau gunung tadi di atas 1000 meter di permukaan laut. Maka bukit ini adalah bisa dikatakan sebagai gunung yang kecil ya. Ya, karena ketinggiannya masih di bawah gunung. Bentuknya sama dengan gunung, akan tapi memiliki ketinggian yang lebih rendah. Ada bukit, ada perbukitan. Nah, perbukitan juga merupakan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, bukit dan perbukitan di Indonesia antara lain Bukit Jambul di Bali, Bukit Tangkiling di Kalimantan Tengah, Perbukitan Bohorok di Sumatera Utara, Perbukitan Kars Sumba di Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa kenampakan alam yang berupa daratan. Sekarang apa sih kenampakan alam yang berupa perairan? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, rawa. Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi air. Ini airnya tidak terlalu dalam, tapi selalu menggenangi wilayah tersebut. Ya, bahkan suatu saat airnya bisa surut juga. Nah, rawa tersebar di beberapa wilayah di sekitar pantai, ya, di sekitar pantai timur Sumatera, pantai selatan Kalimantan, dan sebagian wilayah Papua. Ya, biasanya rawa-rawa itu terletak di tepi pantai yang mengaruhi oleh pasang surut air laut. Rawa memiliki manfaat sebagai tempat yang dapat ditumbuhi tanaman bakau yang berfungsi untuk melindungi daratan dari abrasi. Kemudian rawa juga sebagai habitat dari berbagai macam ikan dan sebagainya. Baik, lanjut. Ada danau. Ya, danau merupakan cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air dan terbentuk karena peristiwa alam. Nah, ini misalnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi danau-danau yang lain. Ya, kemudian sungai. Ya, sungai merupakan aliran air yang berada di daratan, mengalir dari hulu di dataran tinggi hingga ke hilir atau muara di wilayah dataran rendah. Jadi sungai mengalir dari hulu di dataran yang tinggi, dataran tinggi, ke hilir di wilayah dataran rendah. Nah, dan ujungnya sungai itu akan bermuara di laut. Ya, sungai besar di Indonesia misalnya Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan membentang sampai Jawa Timur, dan masih banyak sungai-sungai yang lain, sungai-sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Lanjut, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Ya, laut bisa memisahkan antar pulau, kemudian antar benua. Laut yang sangat luas disebut sebagai samudra. Banyak sekali wilayah laut di Indonesia karena memang 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa lautan atau perairan. Ya, contoh Laut Banda di selatan Kepulauan Maluku, Laut Jawa ya di antara Pulau Jawa dan Kalimantan, Laut Timor di antara Pulau Timor dan benua Australia, dan masih banyak lagi laut-laut yang ada di Indonesia. Yang mana itu laut yang ada di Indonesia itu penuh dengan kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, mulai dari ikan, udang,
cumi-cumi, kerang, rumput laut, mutiara, semuanya ada di lautan Indonesia. Lanjut. Selat. Selat adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau yang letaknya berdekatan. Nah, jadi di antara dua pulau dipisahkan oleh laut yang sempit yang disebut dengan selat. Nah, contoh Selat Sunda itu memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat Bali memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Selat Rote di antara Pulau Timur dan Pulau Rote dan lain sebagainya. Karena Indonesia negara kepulauan maka banyak sekali selat yang ada di Indonesia. Memisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Lanjut. Teluk. Nah, teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Ya, jadi bagian lautnya membentuk seperti cekungan masuk ke daratan, ya. Di wilayah teluk ini pantainya berombak kecil atau tenang. Karena itu teluk sering dimanfaatkan untuk sarana pelabuhan dan daerah penangkapan ikan. Contoh, Teluk Bayur di Sumatera Barat, Teluk Penyu di Jawa Tengah, kemudian Teluk Aimere di Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Kemudian ada kebalikan dari teluk, yaitu tanjung. Tanjung itu merupakan wilayah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang berukuran sempit disebut ujung. Kalau yang ini yang menjorok adalah daratannya yang menjorok ke laut. Misalnya Tanjung Agalema di Maluku, Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Tanjung Sambas di Kalimantan Barat. Nah, itu adalah beberapa macam kenampakan alam, baik yang berupa daratan maupun yang berupa perairan. Selanjutnya, kenampakan alam itu bisa mempengaruhi beberapa hal ya, dalam kehidupan. Yang pertama, dapat mempengaruhi keragaman sosial. Yang kedua, dapat mempengaruhi keragaman budaya. Yang ketiga, dapat mempengaruhi ciri sosial masyarakat. Kita bahas satu persatu. Kenampakan alam mempengaruhi keragaman sosial. Nah, ini kenampakan alam itu bisa mempengaruhi jenis pekerjaan, kemudian alat transportasi di suatu daerah. Bagaimana penjelasannya? Ini untuk masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, kebanyakan bekerja sebagai petani, peternak, pekebun, pekerja tambang. Kemudian yang tinggal di daerah dataran rendah, di sekitar pantai, pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Yang tinggal di sekitar danau bekerja sebagai petani dan peternak ikan. Yang tinggal di sekitar sungai biasanya juga bekerja sebagai petani. Jadi tempat tinggal masyarakat itu ya sesuai dengan kenampakan alam di tempat tersebut itu menentukan pekerjaan ya daripada masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, di daerah yang tinggi, dataran yang rendah, daerah yang rendah di sekitar pantai itu menentukan pekerjaan daripada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, alat transportasinya juga berbeda-beda. Untuk yang tinggal di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, yang digunakan adalah alat transportasi darat. Untuk yang tinggal dekat dengan perairan maka cenderung menggunakan alat transportasi air ya. Misalnya kapal, perahu, speedboat dan sebagainya. Kemudian ada juga yang bepergian dengan menggunakan alat transportasi udara, misalnya pesawat terbang. Ya, ini untuk bepergian ke suatu tempat yang jauh dan menyikat waktu atau memang wilayahnya ya, tidak memungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi darat maupun air. Nah, hanya bisa digunakan alat transportasi udara ya, misalnya di wilayah perbukitan yang terjal dan sebagainya. Itu jadi kenampakan alam akan mempengaruhi ya
pekerjaan dan juga alat transportasi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lanjut, kenampakan alam juga mempengaruhi keragaman budaya, ya. Karena banyaknya kenampakan alam di Indonesia, maka kita banyak sekali suku-suku bangsa yang tinggal di Indonesia, yang ada di Indonesia, ya. Suku, rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian tradisional, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Semuanya itu juga sangat dipengaruhi oleh kenampakan alam daripada tempat tinggal suku-suku tersebut, ya. Yang ada tinggal di pegunungan berbeda dengan suku-suku yang tinggal di dataran rendah, berbeda lagi dengan suku-suku yang tinggal di sekitar pantai, ya. Adat budayanya, pakaiannya, rumahnya, makanannya itu menyesuaikan juga dengan keadaan lingkungan sekitar masing-masing. Lanjut, hal ketiga yang dipengaruhi oleh kenampakan alam adalah ciri sosial masyarakatnya. Ya, masyarakat yang tinggal di dataran rendah berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Nah, ciri sosial masyarakat di dataran rendah biasanya ini bekerja sebagai petani, karena wilayahnya memang sangat datar dan cocok sekali digunakan untuk pertanian karena mudah untuk mendapatkan air di wilayah dataran rendah. Hasil utamanya adalah padi dan palawija. Dan di dataran rendah ini biasanya penduduknya akan lebih mudah untuk diajak maju dan berkembang karena di dataran rendah sangat mudah, ya, untuk mendapatkan sarana transportasi, komunikasi, sangat mudah untuk mendapatkan informasi karena wilayahnya yang mudah dijangkau, relatif mudah dijangkau, ya, dengan alat transportasi apapun, maka akan memudahkan, ya, untuk diadakan pembangunan, ya, dan lain sebagainya, yang mana itu akan lebih mudah untuk hidup lebih maju dan berkembang. Oke, bagaimana dengan kehidupan sosial penduduk daerah pegunungan? Penduduk daerah pegunungan sebagian besar bekerja sebagai petani di lahan yang miring, tegalan maupun perkebunan. Hidupnya biasanya tinggal berpencar karena mencari tempat yang datar dan dekat dengan sumber air untuk membangun tempat tinggal. Ya, karena wilayahnya yang tidak rata, maka cenderung hidup berpencar, mencari tempat-tempat yang datar dan yang biasanya tempat datarnya tidak terlalu luas, maka hidupnya berpencar, ya, dan mencari tempat-tempat yang dekat dengan sumber air. Kemudian karena cuaca di pegunungan biasanya dingin, mereka sering menggunakan pakaian tebal. Rumahnya bahannya juga berbeda dari rumah masyarakat di pinggir pantai atau dataran rendah karena menyesuaikan kondisi cuaca, suhu di sekitarnya. Kemudian kehidupan sosial budaya penduduk daerah pantai. Ini sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai nelayan, dan mereka tinggal di daerah pesisir pantai yang relatif datar, ya. Kehidupan mereka, ya, menyesuaikan juga dengan kondisi alamnya, ya. Di pantai, ya, biasanya daerahnya adalah panas, tandus, gersang, maka secara umum untuk bertani itu kurang berkembang. Maka mereka sebagian besar adalah bekerja sebagai nelayan. Dengan kehidupan khas nelayan, ya, yang berbeda dengan masyarakat dataran rendah maupun masyarakat yang tinggal di pegunungan. Demikian pembelajaran kita tentang kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Kesimpulannya, kenampakan alam itu akan sangat mempengaruhi, ya, terjadinya keberagaman, baik itu
pekerjaan, kemudian budayanya, ya, makanan tradisional, ya, senjata tradisional, ya semuanya pernik-pernik kehidupannya itu menyesuaikan dengan kenampakan alam tempat yang ditinggalinya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan pemahaman kita agar kita dapat bertindak lebih bijaksana di dalam menyikapi kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.